Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang banget rasanya kakak bisa menyapa siswa-siswi MIS PU Singgirang yang luar biasa hari ini. Nah, di penjelasan kali ini, kakak mau ngajak kalian berpetualang santai nih. Kita bakal memecahkan sebuah misteri seru, namanya Misteri Tiga Tanda. Lewat misteri ini, kita bakal belajar bareng-bareng gimana sih caranya menghindari sifat yang kurang baik, dan pastinya gimana caranya jadi anak yang jujur. Yuk, kita mulai petualangannya pelan-pelan aja ya. Tapi sebelum kita bongkar rahasianya, kakak punya satu pertanyaan penting nih buat adik-adik. Kalian pernah dengar kata munafik nggak? Mungkin ada yang pernah dengar bapak atau ibu guru nyebut kata ini di kelas, atau mungkin dengar dari orang tua di rumah. Nah, sifat munafik ini tuh ibarat kebiasaan buruk yang sembunyi-sembunyi, yang pastinya harus banget kita hindari. Penasaran kan? Sebenarnya apa sih munafik itu? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Bagian pertama, apa itu sifat munafik? Jadi gini adik-adik, dalam bahasa Arab, orang munafik itu disebut dengan al-munafiqun. Gampangnya sih, mereka ini adalah orang yang bermuka dua. Coba deh kalian bayangin, ada orang yang lagi pakai topeng bergambar senyum. Di depan teman-teman, wah, dia kelihatan baik banget, rajin, dan super ramah. Tapi ternyata, saat nggak ada yang lihat, atau di dalam hatinya nih, dia punya niat yang jelek. Jadi antara apa yang dia lakuin di luar, sama isi hatinya itu, beda adik-adik. Wah, serem dan bahaya banget kan? Bagian kedua, dua jenis sifat nifak. Nah, sifat buruk yang dalam bahasa Arab disebut nifak ini, ternyata ada dua ukuran loh. Yang pertama, ada yang namanya nifak akbar, alias kemunafikan yang besar. Ini bahaya banget, karena pelakunya tuh pura-pura beriman, padahal di dalam hatinya dia menolak ajaran Islam. Contohnya nih, di zaman dulu ada orang bernama Abdullah bin Ubay yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sifat ini saking gawatnya bisa ngeluarin seseorang dari agama Islam. Terus yang kedua ada nifak asghar atau kemunafikan kecil. Kalau ini tuh kebiasaan buruk kita sehari-hari kayak suka bohong. Intinya nih, mau itu kemunafikan yang besar atau yang kecil, dua-duanya sangat dibenci Allah dan wajib kita jauhi ya. Bagian ketiga, hadis 3 ciri munafik. Nah, ini dia kunci rahasianya. Ada sebuah hadis terkenal banget yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Bukhari. Kakak bacain pelan-pelan ya maknanya, dan adik-adik di MIS PU Singgirang boleh banget nih ngikutin kakak dalam hati. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Coba diulang pelan-pelan ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Wah, pinter banget. Hadis ini bakal jadi peta rahasia kita hari ini, supaya kita nggak tersesat jadi anak yang berakhlak buruk. Yuk kita perhatiin baik-baik ketiga tanda di peta kita ini. Pertama, jika ia berbicara, ia berdusta. Kedua, jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan ketiga, apabila dia dipercaya, ia berkhianat. Nah, 3 poin ini yang bakal jadi panduan kita. Kita akan bedah satu-satu, pelan-pelan aja. Bagian keempat, bahaya berdusta dan berbohong. Tanda yang pertama adalah berdusta, atau bahasa Arabnya kadzib. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya, kita ngomong sesuatu yang beda sama kejadian aslinya. Contoh nih, misal adik-adik nggak sengaja mecahin gelas. Pasti tanya ibu, bilangnya, bukan aku bu, tadi disenggol kucing. Nah, itu namanya berdusta. Adik-adik harus ingat terus ya, Allah itu bener-bener nggak suka sama anak yang suka bohong. Kebiasaan bohong itu cuma bakal bawa keburukan buat kita, dan ya akhirnya malah ngejauhin kita dari surga. Gak mau kan? Makanya, kita harus punya sifat pahlawan sejati, yaitu jujur. Jujur itu artinya berani ngomong apa adanya, sesuai kenyataan. Kejujuran itu ibarat jalan tol yang lurus banget menuju kebaikan dan pastinya menuju surga. Kalau adik-adik selalu jujur, sama kayak yang dicontohin Rasulullah kita, wah, kakak jamin deh, kalian pasti bakal disayang banget sama Allah dan pastinya punya banyak teman yang sayang sama kalian. Bagian kelima, ingkar terhadap sebuah janji. Lanjut ke tanda yang kedua nih, ingkar janji. Ini tuh artinya kita nggak nepatin janji yang udah kita buat sendiri. Tahukah adik-adik, di mata Allah, janji itu posisinya sama persis kayak utang loh, beneran. Hutang yang wajib dan harus banget kita bayar. Jadi, misalnya adik-adik udah janji mau minjemin buku cerita ke teman. Besoknya sengaja nggak dibawa tanpa alasan yang jelas. Nah, itu namanya ingkar janji. Kakak cuma mau ngingetin dengan pelan-pelan ya, kebiasaan ngelanggar janji itu cuma bikin kita jadi anak yang gak bisa dipercaya sama siapapun. Tapi sebaliknya, coba deh kalian ingat baik-baik hal ini. Orang yang selalu nepatin janjinya, pasti bakal dapat kepercayaan dari orang lain. Seneng banget kan rasanya kalau kita selalu nepatin janji, teman-teman pasti bakal percaya penuh sama kita, ngerasa aman, dan selalu ngajak kita main bareng.
Soalnya mereka tahu adik-adik ini adalah anak hebat yang kata-katanya selalu bisa dipegang. Bagian keenam, berkhianat saat diberi amanah. Sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu khianat. Ini tuh maksudnya kita nggak ngejaga amanah atau barang yang dititipin ke kita. Gini contohnya, ada teman yang minjemin mainan kesayangannya ke kalian, terus dia nitip pesan, tolong dijaga ya. Malah kalian lempar-lempar sampai mainannya rusak. Atau contoh lain, teman kalian cerita sebuah rahasia kecil, besoknya malah kalian ceritain ke semua orang di kelas. Wah, perbuatan berkhianat kayak gini tuh bener-bener bisa bikin hati orang lain sedih dan terluka adik-adik. Kebiasaan buruk ini bisa bikin teman-teman ngejauh. Dan yang paling sedih, Allah juga nggak suka sama perbuatan ini. Nah, sebagai tameng pelindungnya, kalian harus jadi anak yang amanah. Amanah itu artinya benar-benar bisa diandalkan dan bisa ngejaga apa aja yang dititipin ke kita dengan sangat baik. Kalau dipinjemin barang, balikinnya harus utuh. Kalau dititipin pesan, sampaikan persis kayak pesannya. Anak yang amanah itu ibarat perhiasan yang indah banget. Dan ini juga jadi akhir dari petualangan kita hari ini ya, dalam memilih sifat-sifat yang baik. Jadi jauhi dusta dengan selalu berkata jujur, jauhi ingkar dengan selalu menepati janji, dan jauhi khianat dengan selalu bersikap amanah. Nah, sebagai penutup, untuk adik-adik siswa-siswi MIS PU Singirang yang luar biasa hebat, pintar dan membanggakan, kakak mau tanya nih, mulai hari ini, apakah kalian siap buat jadi anak yang jujur, yang selalu pegang janji dan yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kakak sih yakin 100% ya, kalian semua pasti bisa banget ngejauhin sifat munafik ini. Pokoknya terus semangat belajar, teruslah berbuat baik dan jadilah kebanggaan buat orang tua serta bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Makasih banyak ya udah dengerin penjelasan kakak hari ini dengan super tenang dan pintar. Sampai ketemu lagi di materi seru kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.